Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, para pencinta kitab kuning yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian kitab kuning Sahih Bukhari dan tentunya masih bersama dengan guru kita Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita siap lagi ingin memberikan ilmu dokter ya. Insyaallah. Dan kita masih pada bab tentang wudhu, sunah-sunah wudhu bagian ketiga. Nah, di samping Dr. Lutfi pun kita sekarang menghadirkan seorang konselor anak dan remaja. Ini sengaja kita hadirkan di sini karena kalau bicara mengenai wudhu, cara pembiasaan dalam pendidikan, ini tidak terlepas bagaimana orang tua mengajarkan. Karena mohon maaf Bu ya, seringkali kita melihat nih, saya pernah ke suatu tempat jalan, di situ ada plang, ya daerah bebas sampah, tapi di bawahnya sampahnya berantakan begitu. Itu kan jadi sesuatu yang aneh. Terus jagalah kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Itu kalimat betul, tapi tong sampahnya nggak ada, mau dibuang di mana coba? Nah, ini kan satu hal yang sangat unik ya. Nah, di sebelah saya adalah Mas Irwan Rinaldi. Assalamualaikum Mas Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali datang ke sini, sekaligus sharing juga nih. Bagaimana sih pola yang tepat nanti ya ketika memberikan pembelajaran kepada anak, khususnya nanti kita bicara mengenai wudhu ini. Nah, pemirsa, di studio kita juga sudah ada di sini ibu-ibu ya, jamaah yang pertama dari Pondok Pesantren Miftahul Falah, pimpinan Ibu Hajah Neneng Badriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan yang kedua ini adalah dari majelis taklim, majelis zikir beda ya, majelis zikir dan majelis taklim. Majelis Zikir An-Nisa Nurussalam, pimpinan Ibu Hajah Ais Ratna. Ini dari Bandung dua-duanya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, juga kita sudah siap yang akan membacakan kitab ya Ustadz Khairul Anwar. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga kita juga sudah akan mendengarkan terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada kajian kita. Mari sama-sama kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz M. Hizbullah, dan sari tilawah Ustadz Didi Ali Akbar yang akan membacakan surah Al-A'la ayat 14 sampai dengan 19. Mari sama-sama kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang yang mencucikan diri dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, semoga saja yang membacakan dan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang biasa, kalau kita itu ingin melakukan sesuatu memang perlu untuk dibiasakan ya. Tidak perlu barangkali sesuatu yang besar, tetapi apabila itu dilakukan secara rutin, insya Allah ini akan lebih terasa manfaatnya dan sebagai latihan dari diri kita. Nah, apabila Anda ya di rumah, saya yakin memiliki kelebihan dan ingin menyampaikan sesuatu, ayo kita bergabung dalam program kita ya, program Gerakan Menghidupkan Sunnah ya, Dokter.
Nah, silakan Anda menyampaikan ke rekening Bank Syariah Mandiri sebesar Rp50.000 per bulan, ataupun kalau mau lebih silakan di nomor 703-290-2493 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Dan dikonfirmasi di telepon di 0818-996-994. Baik, sebelumnya kita ingin kembali lagi ke dokter tentang gerakan menghidupkan sunnah ini. Apa perkembangan yang sekarang bisa diupdate? Terima kasih Mas Agus. Alhamdulillah sekali pesantrennya sudah mulai dibangun gedungnya, Mas. Waktu itu kan sedang diratakan. Nah, sekarang baru dibangun. Gedung yang pertamanya itu udah jadi satu baru. Alhamdulillah. Nah, sekarang mulai gedung yang kedua. Nah, perlu berapa tahun lagi? Perlu waktu. Tapi kita udah akan mulai pelatihan tahsin, pelatihan mengenal hadis gitu. Ya. Kita akan mulai gunakan. Mungkin disampaikan lagi dokter, tempatnya di mana itu? Tempatnya di Desa Cinegara, Cijeruk, masih Bogor, tapi udah deket banget Sukabumi. Di tempatnya di puncak, di atas bukit gitu. Ya. Pemandangannya indah sekali. Istri saya ke sana bilangnya bijanin. Bijanin bahasa Arab itu artinya gila banget gitu. Tapi bukan gila banget ini, Masya Allah lah gitu, bahasa Qur'annya itu. Iya. Karena orang Arab jarang ngelihat yang indah-indah gitu ya. Iya, jarang lihat yang hijau ya Bu ya. Mungkin kalau yang umroh kan perjalanan dari Mekah ke Madinah itu ya yang kelihatan gunung tapi batu-batu semua. Ada sih kemudian jembatan. Kalau kita jembatan bawahnya kan kali. Kalau ini kering juga maksudnya. Ya jadi itu dokter ya. Nah, mungkin kalau Anda yang ingin ikut bersedekah, ya ini kan bisa menjadi amalan yang tidak akan hilang ya dokter ya. Insyaallah. Nah silakan, mungkin tidak dengan 50.000, tetapi dengan hal-hal dengan jumlah yang besar juga silakan ke nomor rekening yang tadi. Dan satu lagi Mas, kita udah melaksanakan gerakan pensosialisasian Quran Al-Hadi. Kemarin dari Australia juga sudah mengundang saya Mas. Masya Allah. Ke Australia untuk ceramah, yang dari Amerika juga sudah. Kemarin dari Natuna juga sudah ke sana, dari pesantren Darun Najah sudah, sekarang di pesantren itu sudah dipakai ya. Di Lampung, di UIN Lampung, di Fakultas Syariahnya, di Fakultas Usuluddinnya sudah dipakai. Besok ini mungkin ke Palu, udah ada 6 kampus yang mengundang untuk acara sosialisasi itu. Nah, ini jadi jadwal Dr. Lutfi ini semakin padat ya? Semakin padat dan tetap gratis Mas. Jadi yang mau mengundang saya untuk kampus dan pesantren untuk acara sosialisasi atau penggunaan mengkaji hadis dan Quran melalui digital, undang saja. Kita ongkosnya kita bayar sendiri, saya bayar sendiri, nggak usah pakai di amplopin, cuman disediain tempat aja dah di sana buat nginep gitu. Masya Allah, ini kalau kayak gini cara mengundangnya kayaknya banyak bener yang pengen didatengin ya. Dan alhamdulillah selama haji itu ya Allah udah banyak yang nonton, banyak banget orang yang laporan di tawaf, di sa'i, di pasar, bahkan di WC lagi ngantri WC Mina ya, WC Mina, WC Arafah kan pasti ngantri itu. Ngantri, Assalamualaikum Ustaz, saya selalu ngelihat kitab kuning. Kajian kitab kuning, ya Allah, saya girang mudah-mudahan ini jadi amal soleh saya. Dan ayo kita sebarluaskan produk-produk PKH yang akan bermanfaat buat pengetahuan agama kita. Ya, saya ikutan juga amal soleh di situ dokter. Iya. Kan mulai sosialisasi ikutan juga maksudnya, jangan dokter sendiri dong. Ya baik, pemirsa kita akan masuk kepada kajian kita, tapi kita jeda dulu untuk yang satu ini masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Baik, saya kira kita langsung saja akan mulai kajian kita ini. Silakan dokter. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah. Pagi ini kita akan sambung kajian kita kitab Sahih Bukhari, dan sekarang ini kita akan membahas bab yang ke-31 dari kitab wudu, yaitu babut tayammuni fil wudu wal ghusl. Yaitu bab mendahulukan bagian yang kanan baik di wudu maupun ketika mandi. Nah, hadisnya seperti apa? Kita dengerin dulu. Nanti saya kupas baik sanad maupun matannya. Silakan Pak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Babut tayammuni fil wudu wal ghusl. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala haddatsana Khalid an Hafsah binti Sirin an Ummi Atiyah qalat qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahunna fi ghusli ibnatihi ibda'na bimaya wa mawadhi'il wudu'i minha. Baik. Ini hadisnya luar biasa. Luar biasa, kita baca terjemahannya dulu ya. Baca terjemahannya. Ini bab mendahulukan kanan dalam wudu dan mandi. Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda kepada mereka saat memandikan putrinya, hendaklah kalian memulai dari yang sebelah kanan dan dari anggota wudunya. Ini teks hadisnya. Kita kembali ke yang bahasa Arabnya. Matan hadis ini baru Mas dari sisi sanad. Diriwayatkan dari Hafsah binti Sirin dari Ummi Atiyah. Sanadnya ini Hafsah binti Sirin perempuan, adiknya Muhammad ibn Sirin, ulama tabi'in yang terkenal. Di antaranya adalah Muhammad ibn Sirin, jago nafsir mimpi. Nah, ini Hafsah adalah adiknya. Adiknya atau kakaknya, saudara kandungnya Muhammad ibn Sirin. Nah, beliau meriwayatkan juga dari perempuan namanya Ummu Atiyah. Ini luar biasa Ummu Atiyah. Nah, siapa Ummu Atiyah itu? Ummu Atiyah ini ada dua jabatannya. Ummu Atiyah pertama tukang sunat, yang kedua tukang mandiin jenazah. Tukang sunat perempuan. Ketika beliau nyunatin orang perempuan, Rasulullah bilangin, jangan berlebihan. Nah, berlebihannya ini diterjemahin jangan sampai merugikan perempuan. Nah, gimana? Ada yang mengatakan jangan sampai pakai dilukai, tapi cuma dibersihin. Ada yang mengatakan potongnya dikit aja gitu. Nah, ini penafsirannya berbeda-beda. Secara teks hadisnya adalah jangan berlebihan. Kata dokter yang sekarang tuh jangan berlebihan, artinya jangan sampai pakai medikal. Jangan pakai dipotong, tapi cuma dibersihin aja. Ini sunat perempuan. Nah, beliau juga nih tukang mandiin. Nah, tukang mandiin jenazah. Kalau jenazahnya perempuan, apa pesan Rasulullah nih? Waktu mandiin putrinya, ibda'na bimaya miniha, mulain dari bagian kanannya dan tempat-tempat punya diwudukan. Wuduk sebelah mana tuh? Itu yang didahulukan. Nah, iniannya kayak gimana? Ini anaknya yang perempuan siapa? Ibu-ibu ada yang tahu anak-anaknya putri-putrinya Rasulullah? Ini kira-kira siapa yang dimandiin nih? Fatimah meninggal, Rasulullah udah meninggal duluan. Kita lihat Bu ya, kita lihat program kita di kajian potret dan pribadi Rasulullah. Tinggal klik ya, tolong layar kaca, tinggal klik keluarga, klik putra dan putri Rasulullah. Putra dan putri Rasulullah ini Al-Qasim yang laki-laki, Zainab perempuan, Ruqayyah perempuan, Ummu Kulsum perempuan, Fatimah perempuan, Abdullah laki-laki, Ibrahim laki-laki. Kalau Fatimah nggak mungkin Fatimah yang dimandiin karena belum meninggal. Maka kemungkinannya siapa? Kalau Zainab meninggalnya tahun 8 Hijriah. Kalau Ruqayyah meninggalnya tahun 9 Hijriah. Ruqayyah meninggalnya tahun 2 Hijriah, habis perang Badar.
Nah, Ummu Kulsum meninggalnya tahun 9 Hijriah. Nah, mana yang dimandikan? Kemungkinannya kalau nggak Zainab ya Ummu Kulsum. Itu yang dimandikan. Ini fikihnya gimana fikihnya? Fikihnya boleh nggak anak kita perempuan dimandiin sama orang lain? Jawabannya boleh. Siapa contohnya? Rasulullah sendiri, anaknya yang perempuan dimandiin sama orang lain. Tapi yang mandiin jangan laki-laki. Yang mandiin juga perempuan. Kalau anak kita laki-laki, boleh gak dimandiin sama orang? Boleh. Asal yang mandiin juga laki-laki. Jangan yang mandiin perempuan. Ini pesannya nih. Pesan dari hadis ini seperti itu. Nah, kalau cara mandiinnya kayak gimana? Cara mandiinnya mulainya sebelah kanan. Sebelah kanan yang mana? Ya guyurinnya dari yang kanan, baru guyurin yang kiri. Kalau mulai ngusapnya yang mana? Bagian yang wudu-wudunya dulu tuh. Wudu apaan? Kan kita tahu wudunya. Wudu yang wajib kan muka. Muka, pala. Muka bukan pala dulu ya. Tangan, pala kaki. Baru yang lainnya baru dibersihin. Nah, bersihinnya juga dari sebelah mana? Tadi guyurinnya dari mulai kanan. Bersihinnya juga mulai dari sebelah kanan. Iya, jadi intinya di sini adalah keutamaan bahwa sesuatu itu harus dimulai dari kanan. Dari kanan. Nah, iya. Tapi kenapa itu kemudian dari sini dijelaskan wudu ini diambil dari yang dokter cerita memandikan jenazah begitu. Iya. Memandikan jenazah kan meninggal nih. Nah, sedangkan wudu itu kan aktivitas. Apa urusannya wudu dengan mandiin jenazah kan gitu kan? Dia maksudnya. Kita baca hadis yang satunya lagi. Oh, begitu. Nah, kita baca. Silakan Fairu baca hadisnya. Silakan. Qala haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani As'as bin Sulaim qala sami'tu abi an Masruq an Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Ya. Ini artinya apa? Kita lihat lagi terjemahannya. Next. Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW suka memulai dari sebelah kanan saat mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci dan selainnya. Dan sebagainya kalau bahasa kita. Dan selainnya. Di mana bab wuduknya? Bab wuduknya tadi yang di sananya bab wuduknya, di sini juga watuhurihi. Tuhuri kan taharah. Taharah itu boleh mandi, boleh wudu. Itu memulainya dari sebelah kiri. Terus ada kata-kata wa fi sya'nihi kullihi dan segala macam urusannya. Nah, nanti fikihnya gimana? Berarti sunnah atau tidak? Sunnah. Sunnah kita melakukan sesuatu baik dalam ibadah maupun dalam pekerjaan yang lain-lain, kecuali pekerjaan yang dianggap kurang ya, seperti ke WC itu, atau seperti mohon maaf cebok ya dalam bahasa niannya, itu kita disuruh menggunakan tangan kanan atau kaki kanan. Ini sunnah berarti berpahala. Iya, berarti berpahala. Apa sebabnya? Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan karena setan menggunakan bagian kirinya. Kita berbeda dengan setan. Kita mukmin, kita muslim pakai kanan, setan pakai kiri. Berarti kita nggak sama setan. Berarti kita nggak semazhab sama setan. Iya, karena ada cerita juga nih Bu, katanya kalau makan ini sedikit dokter. Makan itu ya kalau ya tadi itu tangan kiri juga itu kan katanya jadi dimakan oleh setan gitu kan ya. Nanti orang sengaja nih dia makan sambel, kok nggak pakai tangan kiri biar setannya pedas katanya begitu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada semacam simulasi dokter ya yang dilakukan. Sebelum lanjut saya pengen ke Mas Irwan nih. Ini pola pendidikan yang disampaikan ini kan
kalau kita lihat pembelajaran yang bisa dilihat bukan hanya dari sisi wudhu, ya wudhu ansih gitu ya, wudhu aja. Tapi ternyata dari semua turunannya, ya termasuk mandi, toharoh itu, terus memandikan mayat. Termasuk yang agak susah, nyisir. Nyisir. Nyisir mulainya Bu, dari mana Bu? Dari belakang ya? Enggak. Dari sebelah kanan. Kalau mau dari bawah pun, dari bawahnya yang sebelah kanan. Nah ini gimana Mas Irwan melihatnya? Iya, ini menarik nih Dr. Mas Agus dan para ibu yang melihat Allah SWT. Kalau kita bicara ini, kita mau menerangkan ke anak-anak, satu yang kita harus pahami itu adalah, pertama yang kita harus pahami orang tua itu adalah mengenal dan memahami anak kita. Gitu. Jadi ada pekerjaan kita mau apa saja, mengenal dan memahami. Kalau mengenal itu fisik anak kita. Nah, ini ada contoh yang sangat menarik sebenarnya. Jadi Allah takdirkanlah seorang anak itu kidal. Nah, kalau kita nggak paham anak kita kidal, ini jadi bahan cemoohan sama teman-temannya. Jadi ini hampir merusak karakternya dan anak itu. Ini ada kasus, saya nangani kasus ini. Gitu. Jadi yang pertama yang harus kita jelaskan adalah, yang kita harus pahami itu, yang harus kita lakukan itu adalah kita mengenal anak kita. Mengenal itu lebih kepada fisik sebenarnya. Yang kedua adalah memahami. Nah, memahami itu yang pekerjaan kita yang pertama. Yang kedua adalah anak kita ini umur berapa. Nah, kalau di Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah itu setidak-tidaknya dibagi 3 di anak kita. Ada anak yang 0 sampai 10 tahun, ada yang 10 sampai 15, ada yang 15 tahun ke atas. Nah, untuk anak 0 sampai 10 tahun ini lebih kepada eksplorasi sebenarnya. Jadi kita kenalkan, kenapa tangan kanan? Karena ini itu baik, Nak. Gitu. Dilakukan saja. Karena memang anak-anak kalau dia ngambil tangan kiri, kita bilang tangan kanan, Nak. Jangan kita terangkan karena dia pusing dia. Gitu. Nanti diterangkan kalau Rasulullah SAW itu dia pusing. Tapi yang paling penting adalah 0 sampai 10 tahun itu eksplorasi. Sama seperti sahabat melakukan kepada anak-anaknya. Nah, sama seperti kita, kalau sahabat melakukan puasa kepada anak-anaknya itu disepakati oleh semua ahli karakter di dunia, ahli parenting dunia, itu dilakukan di umur 2 tahun. Itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Dan puasa itu udah sahabat lakukan itu kepada anaknya umur 2 tahun. Caranya gimana? Tidak bicara, tapi melakukan. Gitu. Dicontohkan, aku mau minum, anaknya ngambil tangan kiri. Maaf, Nak, lebih bagus ambil tangan kanan ya, Nak. Gitu. Dilakukan sama dia. Apa yang kita lakukan ini adalah supaya objek permanen bahwa tangan kanan baik itu ada di otaknya. Dan ini bertahan 10 tahun lamanya ibu. 10 tahun lamanya. Sama seperti kalau dia lihat contoh ibu minum kiri, gitu, itu bertahan di otaknya 10 tahun. Gitu. Nah, dari 0 sampai 10 tahun. Nah, kenapa kita melakukan ini dasar ini luar biasa gitu. Saya kembali kepada bagaimana Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah yang dilakukan oleh sahabat itu. Jadi 0 sampai 10 tahun itu kita contoh misalnya sholat. Nah, sholat itu jangan kita tunggu di umur 10 gitu. Sama dengan di umur 10 tahun. Nonton, kamu nggak sholat, subuh nggak sholat, apa nggak sholat? Kitanya yang salah, bukan anaknya yang durhaka, orang tuanya yang durhaka gitu. Nah, apa yang dilakukan itu di umur 2 tahun. Bahkan ada sebuah teori di pengasuhan itu, bahkan bayi pun, ini kan pembiasaan kebaikan, bahkan bayi pun itu sholat 5 waktu harus kita bangunkan. Jadi bayi kita punya bayi umur 0 sampai 2 tahun, kita sholat nih, azan, Allahu Akbar, asar, dia tidur, kita bangunkan. Maaf ya, Nak, nggak apa-apa. Buat apa? Pembiasaan. Bukan jadi malah apa? Ditahan, jangan kasihan. Enggak. Jadi nanti dia akan terbiasa untuk sholat karena jam biologisnya sudah jam biologis Islami. Gitu. Nah, sama dengan kita ini, bagaimana kita mengambil dengan tangan kanan, kita akan susah nanti ketika umur 15 tahun, nyusah, Mas, tangan kanan, Mas. Ya. 2 menit kemudian tangan kiri. Sama kita ibu-ibu, kita semua. Kenapa? Karena kita lose di umur 0 sampai 10 tahun. Bapak ibu kita nggak mencontohkan tangan kiri, tangan kanan itu nggak ada. Karena dulu nggak pernah. Dokter baru sekarang bahas itu, gitu ya. Gitu ya. Ya. Jadi emang dibiasakan. Dibiasakan. Jadi ibu berbahaya kalau ibu, bapak itu makan tangan kiri. Minum tangan kiri, apa makan tangan kiri. Atau lagi nonton TV tangan kiri. Makan tahu, enak banget tuh. Apa banget gitu. Itu dicontoh sama anak kita. Masuk ke otaknya 10 tahun lamanya bertahan. Jadi masuk long term memory juga. Oh ya, yang lebih bahaya adalah ketika 0 sampai 15 tahun dia lihat bapak ibunya yang di lingkungannya itu 0 sampai 15 tahun masih pakai tangan kiri makan atau apa-apa tangan kiri,
dia sama 0-15 tahun, 15 tahun ke atas itu kita susah untuk menerinnya. Gitu. Jadi kalau saya ngelihat ini, hadis ini adalah pembiasaan sebenarnya. Pembiasaan. Nah, pembiasaan itu bagi anak-anak adalah harus ada role model. Jadi kalau bapak ibunya mau kita ceramah sampai berbusa-busa gitu ngomong tangan kanan gitu. Nggak akan nyampe kalau kita nggak mencontohkan. Iya. Gitu. Baik, Gitu, sungguh sangat luar biasa penjelasan dari Mas Irwan ya. Jadi jelas sekali. Mungkin ada juga yang sudah merasa kelewati. Waduh, anak saya udah terlanjur gede nih. Ya ini menarik ini Mas Agus. Saya sempat ini menarik. Hampir semua bagi banyak orang itu bilang, "Hah? Udah terlanjur, Pak?" Gitu. Dua pilihannya gitu. Mau berubah atau tidak gitu. Kalau mau berubah memang kita harus bayar utang. Nah, bayar utang itu susah. Bayang utang perkembangan kita nggak didik anak kita secara Islam di umur 0 sampai 10 tahun. Nah, bagaimana caranya? Otomatis kita harus bayar utang. Bayar utang itu gimana? Catat. Jadi bisa jadi ibu-ibu semua dan pemirsa semua di rumah itu kita tulis makan tangan kanan, tempel. Iya loh, Bu. Apa boleh buat? Karena nanti kita akan susah, kita akan membayar utang. Anak kita akan menagih setiap hari, dia nakal, dia bandel. Itu karena kita utang. Di umur 0-15 tahun kita nggak mendidik dia secara Islam. Jadi kebandelan itu sebagai salah satu bentuk menagih. Karena nggak melakukan yang sebaiknya. Betul. Jadi gitu. Wah, luar biasa ini. Nah, dokter gimana, dokter? Saya pengen ngembangin lagi. Ngembangin lagi. Apa sih rahasia di balik kanan tadi itu ya? Tadi kita udah bilang bahwa kita nggak boleh satu aliran dengan setan, satu mazhab dengan setan nggak boleh. Untuk membedakan kita sama setan, berarti kita mazhabnya ya minum tangan kanan. Dan yang lainnya tangan kanan. Ini berpahala atau tidak? Berpahala, Mas. Kan kita minum nih. Minumnya itu mubah, Bu. Minum mubah. Kalau minum lagi aus banget jadi sunnah. Minum kalau nggak minum mati jadi wajib. Itu niannya. Bahkan minum bir kalau kita nggak minum itu mati jadi wajib tuh minum bir. Ingat ya, kalau mau mati. Nah itu jadi wajib. Tapi kalau minumnya pakai tangan gimana? Tangan kanannya yang mubah jadi dapat pahala, Mas. Minum nih sekarang nih, saya contohin minum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai tangan kanan. Berapa pahala yang saya bisa dapat? Pertama pakai tangan kanan, kedua baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu. Ya. Ini contoh, memang harus diberikan contoh. Habis itu alhamdulillahirabbil alamin. Itu udah berapa pahala? Ngambilnya tangan kanan berpahala, minumnya tangan kanan berpahala, mulainya bismillahirrahmanirrahim dapat pahala, keempat alhamdulillahirabbil alamin dapat pahala. Anak-anak sekarang suka bilang gini, dokter. Alah, nggak penting pahala, yang penting gua ausnya hilang gitu loh misalkan. Jadi bodoh amat mau tangan kanan tangan kiri. Sayang kan kita kan yakin ya bahwa segala sesuatu itu ada pahalanya, ada dosanya. Kan pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua amalan kita semuanya dihitung. Mau nggak mau tuh pasti dihitung. Wah, saya cuek, ya tetap aja dihitung. Saya perhitungan, ya saya tetap dihitung. Nah, kita kepengen nih ngumpulin pahala. Salah satunya dari sini. Hal yang kecil ya. Nah, ini Pak Irwan mungkin PR juga nih. Kalau kesikap, iya PR Pak Irwan tentunya sebagai konselor kan. Kan ada maksudnya anak sekarang tuh apa ya, nggak peduli lah istilahnya, Bu ya. Yang penting apaan sih, apa sih pahala, nggak, buat gue juga kayaknya nggak begitu penting-penting amat. Nah, bagaimana cara mentransfer dari apa yang disampaikan Dr. Lutfi ya, bicara bahwa ini adalah berpahala ke dalam bahasa dan pemahaman anak. Makasih Mas Agus. Jadi nanti kita lagi-lagi kita kembali kepada tahap perkembangan anak kita, mengerti umur anak umur berapa gitu. Jadi ada umur-umur tertentu kita ngomong pahala, anak kelas 1 TK 0 gitu, pahala nih nak, pahala gitu. Ntar dia ketemu ada tetangganya pahala Simban Juntak gitu. Oh ini loh orang yang kira gitu. Jadi gini sebenarnya Ibu, sebenarnya yang akan kita lakukan itu adalah misalnya ketika anak kita berumur 10 tahun, saya ngambil formnya itu adalah form dari Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah gitu. Jadi sebenarnya pembiasaan. Ketika 0 sampai 10 tahun, kita pembiasaan itu kita sebut dengan background of knowledge gitu. Jadi ada background dari kenapa harus tangan kanan. Itu penting buat anak-anak. Jadi 0 sampai 10 tahun itu pekerjaan orang tua adalah memberikan sebanyak mungkin contoh-contoh yang baik. Kalau 10 tahun ke atas itu udah habis. Contoh ya, bukan pengajaran. Bukan pengajaran. Jadi pembiasaan, contoh pembiasaan.
Kapan kita mulai? Sebenarnya ketika hamil tua. Mundur lagi, udah lewat banget, kata jauh banget. Jadi gini Ibu, ini Bu. Ketika istri kita, istri di rumah itu hamil tua, gitu. Sebenarnya ketika dia pegang, kan gini, kalau istri hamil tua itu si suami itu sebenarnya 1 kali 24 jam itu diwajibkan dan tanda petik itu mengelus ininya, perut istrinya. Apa yang dilakukan? Pertama baca Al-Quran, yang kedua yang sedang kita bahas, bacakan hadis, ceritakan sirah nabawiyah. Gitu. Nah, bagaimana apa yang kita contohkan? Ya ambil apa yang sebelah tangan kanan ini biasakan. Misalnya begini, kita bilang gini, Dek, sekarang ayah mau cerita. Waktu itu Rasulullah pergi perang dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah pegang pedangnya sebelah tangan kanan. Gitu. Memang Pak Irwan, apa baik kita dengar? Nggak dengar. Tetapi sebenarnya yang dengar adalah orang tua, ibunya. Ibunya yang akan memberikan rasa secure, rasa nyamannya ke anaknya. Nah, kapan lagi? Di umur 0 sampai 2 tahun. 0-2 tahun itu kapan? Misalnya gini, ketika ayah gendong anaknya. Nah, ini lagi ayah nih. Banyak ayah yang gendong anaknya itu nyambi-nyambi. Gendong pakai handphone, SMS gitu. Tapi sebenarnya, atau ibu sampai nyusuin anak sambil nonton TV. Ya Allah, kenapa itu nangis? Ya Allah, kenapa kita nangis? Gitu. Sebenarnya nggak boleh. Jadi 0-2 tahun itu pekerjaan yang kita lakukan dengan anak itu nggak boleh nyambi. Fokus ya. Yang boleh disambi itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Disampaikan ke sini, hadis Rasulullah gitu. Jadi ketika kita pegang bayi, anak kita lagi gendong bayi, misalnya gini, habis ASI oleh ibunya, sama ayahnya dipegang, digendong. Mau membacakan apa? Bacakan hadis ini. Mau menceritakan tentang apa tangan kanan, ceritakan tentang kejadian-kejadian Rasulullah SAW. Atau kita ceritain, tadi nak ayah ya nak ya, kita lihat gitu. Ayah nak, ketika ayah haus, ayah mau minum, ayah ambil pakai tangan kanan, gini ayah minum. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bayi kita dengar? Dengar. Apa bayi kita ngelihat? Karena di umur 0 sampai 2 tahun itu, kerjaan mata dari bayi itu nge-scan kayak orang di fotokopian kita lihat scan gitu ya, scan. Nah, nanti kapan dipakai scan ini? Kalau bayi itu men-scan, dia simpan di otaknya sebagai objek permanen. Kalau itu menyamankan bagi dirinya. Kapan dia pakai ini? Ketika dia remaja, ketika dia prabaligh, pasti ibu insya Allah dia akan pakai tangan kanan. Minum. Kenapa? Karena ketika dia minum, dia akan panggil memorinya itu. Dia akan panggil scan wajah ayahnya mengatakan, nih ayah minum tangan kanan nih. Ketika dia minum, dia bisa minum, dia bisa memegang gelas, dia minum. Dipastikan kalau kita kajian ulama itu pasti dia ambil tangan kanan. Yang jadi persoalan adalah ketika anak kita bayi, nggak ada kita masukkan ilmu itu, nggak ada background of knowledge itu. Paling kita nonton TV. Ada ibu-ibu atau ibu-ibu, makanya kita ngasihin bayi atau makan bayi itu nggak boleh keliling RT. Gitu. Apalagi keliling kecamatan gitu. Nggak boleh di luar, Bu. Nggak boleh sampai nonton TV. Jadi gitu. Ya. Apalagi keliling kabupaten ya. Jadi ini ada tambahan lagi informasi, apa yang dilakukan itu haruslah dengan konsentrasi, dengan fokus. Nah, ini barangkali kalau kita kaitkan kembali ini gimana, Dokter? Ini kan sebuah hadis itu memang kan tidak betul secara rinci dijelaskan sampai seperti Pak Irwan tadi katakan ya. Nah, ini yang tadi yang dibilang Pak Irwan tadi nyambung dengan potret Aisyah, Bu. Subhanallah. Yang ini kan yang nyeritain siapa? Bukan Rasulullah, kan hadis yang kedua kan? Kalau hadis yang pertama kan Rasul memerintahkan Ummu Atiyah untuk melakukannya. Potret yang kedua kan Aisyah yang merekam. Aisyah merekam dan Aisyah menceritakan. Saya melihat Rasulullah masuknya kaki kanan dulu, ngambil anduk tangan kanan, masukin baju tangan kanan, pakai sendal kaki kanan, buka sendal pakai kiri, ngapa-ngapain kanan. Betul. Bahkan ini kebiasaan saya dulu waktu kuliah Mas ya, kuliah di jurusan hadis di kampus. Itu kalau sama dosennya jalan bareng nih, kan masuk pintu kan bottleneck tuh kan, berarti kan masuknya itu kan harus satu orang duluan. Siapa yang masuk ke pintu duluan? Yang masuk ke pintu duluan adalah bukan yang paling terhormat, Mas, bukan. Tapi yang kanan. Tapi yang paling kanan. Ya, itu. Ini saya ini berempat masuk ke pintu.
Kan di sini contoh, mungkin saya yang paling terhormat kali ya, mungkin. Jangan, wah Ustadz duluan. Kalau saya posisinya di sini, saya nggak bakal masuk pintu duluan, Mas. Kanan dulu. Mas Agus dulu masuk, baru Pak Irwan, baru Pak Heru, baru saya. Saya yang paling belakang. Terus kalau misalnya mau saya paling dulu, saya digeser nih. Digeser untuk sampai ke kanan. Atau Mas Agusnya mundur. Mundur biar saya posisinya paling depan sendirian gitu. Maka disuruh masuk. Terus saking begitunya, Mas. Iya, betul. Ya, ini satu hal yang menarik, artinya pembelajaran apa yang disampaikan oleh Islam ini adalah sampai kepada hal-hal yang kecil gitu. Yang seolah-olah mungkin ketika ini disampaikan kepada kita dianggap ini sebagai sesuatu yang apa ya, ya kok gitu aja dipikirkan. Nah, ini sebenarnya hal yang menarik. Nanti akan kita bahas lagi ketika muncul dalam benak kita, kok Islam tuh sampai mikirin hal-hal kecil kayak gitu ya. Nah, kenapa sih sampai kayak begitu? Kita akan bahas setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan Gerakan Menghidupkan Sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya, baik pemirsa, alhamdulillah kita akan lanjutkan lagi kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Nah, tadi ada pertanyaan yang sedikit yang tergantung nih, Dokter. Ketika Islam itu memperhatikan sesuatu yang kecil dan sederhana. Kenapa kok ini sampai seperti itu gitu loh. Ya kan, karena gini, saya pernah dengar dulu ada cerita sedikit, ada seorang bule, dia baru masuk Islam kan. Nah, kemudian dia pakai anting tuh, cowok nih, pakai anting. Kemudian ada yang bilang, "Kamu nggak boleh pakai anting. Itu yang pakai anting itu adalah perempuan." Dia bilang begini, "Oh, bisa saya buktikan," katanya, "bahwa berdasarkan sejarah yang pertama kali memakai anting itu adalah cowok." Dia bilang begitu. Itu yang pertama. Teman yang kedua, pernyataan yang sangat menarik. "Emang kenapa sih saya pakai anting? Kayaknya Tuhan repot banget ngurusin anting gua," gitu katanya. Nah, ini kan sesuatu yang yang menarik gitu. Seolah-olah Tuhan itu sampai ngurusin sesuatu yang kalau dalam pandangan anak muda sekarang nggak penting banget gitu. Nah, ini gimana, Dokter? Iya. Di sini kan letak kesempurnaannya agama Islam, Bu. Agama Islam tuh begitu sempurna, mengatur yang besar dan yang kecil. Jadi mustahil Islam nggak ngatur yang besar, Mas. Umpamanya pilkada, pemilu, negara nggak diatur oleh Islam tuh mustahil. Wong yang kecil aja diatur, apalagi yang besar. Nah, kenapa kok yang kecil diatur? Karena manusia itu perlu bimbingan. Manusia itu niatnya ada hawa nafsunya, ada amarah bisunya, ada sifat jahatnya manusia tuh ada dalam dirinya. Nah, ini dikontrol. Salah satu kontrolnya adalah dengan bimbingan. Bimbingannya tuh diajarin, hidayahnya itu, petunjuknya itu. Nah, ada yang detail ada di hadis, yang global ada di Quran. Itu sebabnya, Mas. Nah, mungkin kalau dari sisi kanseler gimana ya, Mas Irwan? Jadi sebenarnya kalau saya sih mengatakan kenapa Islam itu mengatur yang paling detail itu, pertama saya mengatakan subhanallah gitu. Inilah kehebatan Islam. Saya menempuh pendidikan di berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang university yang berbeda agama gitu. Tidak ada satupun kitab yang seperti Al-Quran yang mengatur yang lebih detail, apalagi hadis ya. Apa rahasianya? Satu, kalau kita lihat di dunia anak-anak itu, terutama bagi anak kita 0 sampai 10 tahun. 0 sampai 10 tahun itu, Ibu, yang harus kita kerjakan itu adalah memang detail. Memang detail. Tidak detail kita sama anak kita di umur 0 sampai 10 tahun, anak kita kasihan umur 10 tahun ke atas. Jadi pekerjaan kita di umur 0 sampai 10 tahun itu sebenarnya gini. Anak kita, misalnya gini, TK, kita pulang nih dari TVRI, pulang, sepatu kita taruh di depan pintu. Terus anak kita bilang gini, dia ambil sepatu kita, disusun-susun.
disusun gitu. Kalau kita lewatkan sudah, kita biarin aja anak kita gitu. Dia nggak akan dapat yang namanya tarbiyah, dia nggak akan dapat namanya pendidikan. Tapi kenapa kita harus ngedetil? Karena itu anak sangat kecil, kita bilang subhanallah ya nak, subhanallah, kamu sudah mengatur sepatu ibu. Gitu. Bagi dia nanti ketika dia besar, ini bermanfaat karena itu direkam sama dia. Karena otak anak itu menerima segala sesuatu yang positif, menolak sesuatu yang negatif. Jadi kalaulah boleh kata ulama mengatakan itu, yang namanya mendidik anak itu hanya di umur 0 sampai 10 tahun, tanda petik nih. Beres ibu dan pemirsa semua mengurus anak 0 sampai 10 tahun. Bagaimana cara mengurusnya? Detil. Seperti ini nih Bu, ini kan detil nih Bu. Tangan kanan. Gitu. Dan banyak lagi hal yang macam itu. Ya, jadi ibu-ibu jangan merasa ketika dianggap cerewet sama anaknya, ya memang begitu harus yang detail ya. Karena memang betul semakin cerewet ibu-ibu itu sebenarnya anak-anak itu walau kelihatannya menolak, tapi dia sebenarnya merekam. Iya, yang penting gini Mas Agus, cerewet itu fun, cerewet itu enak, gitu. Kalau mau cerewet pakai nyanyi lah gitu, ya. Pakai nembang gitu kalau mau ini. Tapi jangan cerewet gitu, tuh, nah sepatu. Belum dia pegang sepatu udah piring gitu. Itu karena anak ke laut aja ibu udah gitu, jangan di sini gitu ya. Iya baik. Kedetailannya Mas, saya tambahin satu. Beberapa bulan yang lalu ada orang Yahudi di Amerika di Oxford, di penelitian Oxford itu masuk Islam gara-gara idahnya perempuan. Kok Islam ngatur-ngatur idah sih? Kan boleh pertanyakan itu kan? Kok di idahnya kok harus 3 bulan 10 hari sih? Kok idahnya harus sampai melahirkan? Nah, beliau meneliti ternyata setiap kali seorang wanita berhubungan dengan laki-laki itu akan meninggalkan jejak genetik. Nah, jejak genetik di rahimnya perempuan itu dan tidak terhapus sampai 3 bulan 10 hari. Subhanallah. Dan itu tidak akan terhapus. Berarti orang yang, mohon maaf ya, bergaul dengan 3 suami dalam bulan yang sama, 3 orang laki-laki bulan yang sama, maka sekalipun nanti yang membuahi 1, tapi gennya 3. Ini yang bilang bukan orang Islam. Ada stempel di situ ya. Iya, ada stempelnya. Itu orang Yahudi akhirnya dia masuk Islam. Masya Allah. Nah, dia teliti istrinya. Ternyata istrinya stempelnya banyak banget. Waduh. Iya, subhanallah. Baik, kita akan berikan dulu kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan, siapa Bu? Tolong disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang kami hormati, nama saya Ibu Neneng Badriah dari Majlis Taklim Miftahul Falah, Jalan Gede Bage, Bandung. Yang ingin saya tanyakan mungkin lain dari tema yang barusan Ustadz sampaikan. Bagaimana kalau penghasilan seorang suami dalam setiap bulannya itu hanya pas-pasan untuk biaya hidup sehari-hari? Bagaimana bagi seseorang sikapnya, Iya, bagaimana untuk seseorang yang seperti itu? Apakah harus mengeluarkan zakatnya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kumpulkan dulu. Siapa lagi? Ya, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kiki dari Majelis Zikir Anisa, Bandung. Yang saya mau tanyakan yaitu tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa kalau yang meninggal laki-laki dibandingkannya oleh laki-laki, kalau perempuan sama perempuan. Bagaimana kalau misalkan suami atau istri yang meninggal, apakah boleh yang terakhir kali memandikan istri pada suaminya, suami pada istrinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan satu lagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Epi dari Majelis Taklim Pesantren Miftahul Falah. Yang saya mau tanyakan soal anak makan tadi ya, yang harus sama tangan kanan. Nah, dia lagi makan, setelah itu lauk pauknya itu habis sama tangan kiri, sama saya dibilangin jangan sama tangan kiri. Kata dia,
kan ini kotor mah, gimana caranya? Iya. Jadi ada alasan juga tuh anak ya, karena kotor tangan kanannya udah dimakan sendiri, jadi mengambil lauk yang lain pakai tangan kiri. Nah, ini kita pengen tahu juga solusinya seperti apa gitu. Apakah cuci tangan dulu atau seperti apa, atau cuek aja, ambil aja. Salam. Baik, saya jawab yang pertama, Sagus ya. Yang pertama gini, zakat itu wajib dibayar kalau dia hartanya berlebihan. Kaya. Sekarang nih jawaban saya adalah mau gak jadi orang kaya? Kan mau ya. Rata-rata orang mau jadi orang kaya loh, Mas. Saya jadi juri Islamic Book Fair. Jadi juri yang dinilai kan yang dapat award itu buku yang terbaik. Bukan buku yang terlaku. Ternyata yang dapat award adalah buku yang kurang laku. Terbaik tapi kurang laku, Mas. Yang terbaik bukan paling laku. Apa yang paling laku? 7 langkah menjadi kaya, 10 langkah menjadi kaya, 30 langkah menjadi kaya. Itu laku karena semua orang mau kaya tapi belum tentu mau baik. Nah, Islam mengajarkan orang baiklah nanti kamu kaya. Jadilah orang soleh nanti kamu kaya. Nah, jawabannya tadi Bu ya, yang praktek nih. Itu saya copy paste dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa ada orang miskin datang. Nabi Musa, engkau kan bisa bicara dengan Allah, tolong doain dong biar saya jadi kaya. Apa kata Nabi Musa? Kamu banyak-banyak bersyukur. Terus kata orang ini, apa yang mau disyukurin? Baju cuma satu, rumah kayak begini, sendal cuma kayak begini, apa yang mau disyukurin? Nggak ada yang saya mau syukurin. Pulang dia dengan kekecewaan. Ada satu lagi, Nabi Allah, orang kaya nih, orang kaya bukan orang miskin, orang miskin. Ya Nabi Allah, tolong doain dong saya supaya jadi miskin. Dia orang kaya pengen miskin nih. Luar biasa. Apa kata Nabi Musa, ente jangan bersyukur, ntar miskin. Tadi kan mau kaya, bersyukurlah. Ini kaya mau miskin, jangan bersyukur, ntar miskin. Jawab orang kaya ini, gimana saya nggak bersyukur? Wong nikmat yang Allah telah berikan tuh banyak banget. Gimana saya nggak mau bersyukur? Apa yang terjadi? Dua-duanya pulang, yang kaya makin kaya karena syukurnya, yang miskin makin miskin karena tidak pernah bersyukur. Nah, kita nih yang sedang-sedang atau yang kebetulan miskin mau kaya, bersyukur. Nah, Allah kan janjiin la in syakartum la azidannakum. Bersyukur dari apa yang sudah diberikan. Apa yang sudah diberikan. Kayak Ustadz kan pasti akan ditanya Ustadz nih. Sekarang punya istri 1, bersyukur Ustadz ya? Bersyukur. Pasti akan ditambahkan. Alhamdulillah. Kan begitu, kalau bersyukur akan ditambahkan katanya. Kan begitu, Kiai? Ya, terjemahnya nggak selalu seperti itu. Nanti saya bersyukur punya kuping, nanti kupingnya tambahin jadi 3, kan nggak lucu. Tapi kupingnya menjadi pendengarannya tetap baik. Jadi kalau punya istri 1, istrinya tambah baik. Itu maksudnya. Iya, baik. Jadi gitu Ibu ya. Jelas kalau soal zakat itu ya ada ketentuan yang memang bagi. Dan jawaban yang menariknya kan jadilah kaya Bu ya. Tapi kayaknya dengan bersyukur. Nah, kadang-kadang ini orang mohon maaf ya, orang yang miskin tuh susah bersyukur Bu. Karena dia menganggap apa yang saya syukuri. Padahal dengan pintu syukur itu dia bisa menjadi kaya. Pada orang sering bilang lo, syukurin lu, begitu katanya. Lain tuh bahasanya tuh. Nyumpahin itu bukannya bersyukur. Ya, kemudian yang kedua ya. Nanti yang ketiga biar Pak Irwan yang jawab. Yang kedua soal tadi hukumnya ya. Ketika orang sudah suami istri sudah meninggal salah satunya, apakah sudah menjadi suami istri? Jadi muhrim atau tidak? Kan jadi ini. Dia kan udah jatuh cerai kan, Bu. Otomatis kan ketika meninggal, otomatis cerai. Cerai kan cerai meninggal, kalau kita bilang cerai mati. Cerai meninggal. Ketika meninggal jadi muhrim enggak tuh? Kan masih ada iddahnya. Maka jadi muhrim. Ya, karena itu ulama tetap berpendapat 2. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nah, bagaimana Rasulullah yang mandiin bukan Aisyah?
bukan juga istri-istrinya tidak memandikan beliau. Tapi ulama juga tadi perdebatannya kayak begitu. Nah, walhasil mau dimandiin oleh suaminya, ada yang mengatakan boleh, yang mau dimandiin istrinya juga ada yang mengatakan boleh. Mana yang lebih baik? Lebih baik mandikanlah sama yang laki, yang perempuan mandiin yang perempuan. Ibunya, anaknya boleh, bahkan pembantunya boleh. Rasulullah salah satu yang mandikan pembantunya. Itu boleh, Bu. Kalau ibu sama anak, ibunya meninggal, iya. Anak cowoknya? Boleh. Iya, boleh. Ya. Itu nggak terputus. Baik, kalau begitu sudah jelas ya, Ibu. Pertanyaan yang ketiga nih. Iya. Ya, Mas Irwan. Iya. Makasih, Bu Epri. Ya. Ini menarik pertanyaan ini. Kalau misalnya anak-anak kita memang anak kita sering uji coba itu, Bu. Kan kita bilang tangan kanan, nak, iya tangan kanan. Kadang-kadang tangan kanannya itu diiniin ke apa gitu. Aku tangan kananku kotor. Gimana caranya? Satu yang harus kita lakukan di umur 0 sampai 10 tahun adalah ketegasan. Baik, nak. Jangan ibu dia uji coba, ya udah deh, sekali ini aja. Jangan sampai. Jangan sampai. Jadi kalau misalnya gini, tanganku kotor, baik, nak, biar ibu yang mengambilkan, pakai tangan kanan ibu. Nih, nak. Gitu. Jangan, ntar begini, Bu. Satu kali dia lolos ujian, gitu ya. Sekarang tangan kananku kotor. Ntar aku gimana? Ibunya bilang, ya deh, sekali ini nih, gitu. Anak senang, hore, menang, gitu. Besok dia bilang lagi, gitu. Karena anak tuh profesor, Ibu. Dia pinter sekali, gitu. Ini udah kotor lagi nih, gimana caranya? Gitu. Nah, yang perlu dilakukan itu adalah memang ketegasan. Ketegasan itu selalu meminta ketegaan. Ketegaan itu hak anak, terutama di umur 0 sampai 10 tahun. Jadi kita bilang nih, dia lari di masjid. Nggak lari, nak. Berjalan. Dia jalan. Besok dia lari, kita bilang nggak lari, nak, jalan. Besok dia lari nggak apa-apa. Bahkan sama 10 tahun itu aja kerjaan kita, nggak apa-apa. Kata ulama mengatakan, sesungguhnya di umur 0 sampai 10 tahun itu kita berterima kasih ke anak kita. Kenapa? Setiap dia salah, kita disuruh dia untuk berbuat pahala. Karena setiap dia salah, selalu kita nunjukkan yang benar. Itu pahala kita. Makanya jangan main-main di umur anak 0 sampai 10 tahun. Jangan ya udah deh, biarin enggak. Ibu, anak kita umur 10 tahun itulah yang akan membuatkan kunci sorga buat kita. Nah gitu, Bu Epri. Jadi Bu Epri, kalau dia tanganku kotor, aku tangan kanan, tangan kiri aja ya, Ma. Ya, pokoknya jangan gitu. Kita bilang gitu, enggak, nak. Kita tangan kanan ya, nak ya. Enggak bisa, ini tangan kotor. Enggak apa-apa. Ibu ambil tangan kanan ibu ya. Nih, tangan kanan ibu ambil. Gitu. Iya, jadi sudah jelas itu bahwa pendidikan pun syaratnya adalah perlu ketegasan juga dalam menyampaikan. Tegasan. Dokter, ada tadi yang mau disampaikan lagi? Ya, saya tutup dengan dengan fikih ya, fikih. Boleh gak kita mengambil pakai tangan kiri? Jawabannya adalah boleh. Fikih. Tapi mana yang Rasulullah anjurkan dan Rasulullah lakukan? Kanan. Berarti kan kalau pakai kiri nggak ada pahala di situ, kalau kanan ada pahala di situ, ada kebaikan. Dan Islam punya simbol ya, di antara simbolnya adalah jadi orang baik. Jadi orang baik, di antara ciri orang yang baik adalah selalu menggunakan yang kanan. Jadi harus kanan ya. Kalau makan tahu sama cabai gimana, Dokter? Tahu sama cabai, masukin dulu cabainya ke tahu. Jadi bukan gini gitu, nggak gitu ya? Bukan gitu. Enggak, kan soal biasa praktisnya begitu. Betul nggak, Bu nih? Hah, yang suka makan gorengan ya? Pasti kan tangan kanan tahu, cabainya mana? Iya. Atau cabai duluan. Katanya kalau cabai duluan ntar pedas, kalau tahu duluan tapi nggak pedas. Pengen itu gigitnya bareng-bareng, masalahnya itu tuh. Atau kalau susah banget Mas Agus puasa aja. Jadi sebenarnya ibu juga jadi percontohan juga gitu. Jadi ada budaya mungkin harus disesuaikan. Ya ketika makan gorengan, nah ini salah satu PR nanti nih. Jadi begitu makan gorengan mau ngambil cabai, iya ya, kanan dulu deh kalau begitu. Nah, ini juga PR buat kita. Terus juga makan stick. Iya. Biasanya tuh.
Ya, kalau itu kan udah pernah tuh kanan. Nah, kalau saya tuh khusus makan steak itu saya rubah, motongnya di kiri. Orang bilang kidal enggak, khusus atau dikecil-kecilin baru diambil tangan kanan. Masya Allah. Ya, dokter, barangkali di akhir waktu kita sudah selesai. Kuis ya. Kuisnya siapa anak Rasulullah yang meninggalnya setelah Rasulullah meninggal? Anak Rasulullah. Anak Rasulullah yang meninggalnya setelah Rasulullah meninggal, cuma satu tuh. Iya, jawabnya lewat SMS. Jawabannya ini Bu. Jawabannya adalah ya lewat SMS dengan cara ketik kuis, kemudian spasi nama, spasi alamat, spasi jawaban. Sekali lagi, ketik kuis, spasi nama, spasi alamat, spasi jawaban. Kemudian dikirimkan ke email pusatkajianhadis@gmail.com atau ke SMS 0818-995-993. Nah, silakan kirim ke sana, nanti akan mendapatkan hadiah dari Pusat Kajian Hadis dari Dr. Lutfi. Nah, untuk kuis yang sebelumnya, Anda bisa lihat siapakah yang menjadi pemenang. Kita akan melihat daftar pemenang yang berikut ini. Silakan di bawah ini tertera siapa saja yang menjadi pemenang. Nah, Anda yang mendapatkan hadiah karena telah berhasil menjawab dengan baik, ya bersyukur. Nah, bersyukur tuh. Ya, karena begitu dapat bersyukur sama Dr. Lutfi ditambahin lagi. Ya, ini dia yang menang, yang telah tercatat di bawah. Baik, saya kira waktu kita sudah habis semua. Ibu, terima kasih ya sudah hadir di sini, sekaligus juga menimba ilmu bersama dengan guru-guru kita. Mas Irwan, luar biasa ini. Sharingnya semakin menambah hasanah. Kalau saya memang pas nih, karena baru punya bayi kan, jadi baru belajar gitu. Kalau ibu yang sudah lewat, repot juga ya, bayar utang loh Bu tadi tuh. Sekalian jadi di rumahnya begitu, nyampe ibu tempel. Suami bingung, ini ada demo apaan nih katanya. Buka tangan kiri, masuk WC baca ini, semuanya ditempel. Ya kenapa? Karena pohon maaf Pak, Mama ingin membayar hutang. Papa mau ikut juga kan membantu? Ayo kita sama-sama bayar utang gitu Bu. Tempel aja sebanyak-banyaknya. Habis itu dipanggil PRT. Baik, semuanya sudah, Dr. Lutfi juga, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode yang mendatang ya, dengan tentunya dengan kajian yang berbeda. Terima kasih, mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa alihi